kita simak kajian yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz kepada Ustaz Haji Muhammad Dulwari, sahabat LCMSC. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan min 'indillahil mubarakah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratan muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama, seperti biasa, tidak lupa kita untuk manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Si masing icanit yang pelungguh senamian nikmat usia, kesempatan, nikmat kesehatan. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua nikmat yang diberikan kepada kita bisa kita pergunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha menjalankan dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha sekuat tenaga kita untuk meninggalkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka semoga dengan semua ikhtiar kebaikan kemuliaan kita mampu menjadikan kita sebagai manusia yang mendapatkan janji kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penuh harapan semoga perkumpulan kita pada malam hari ini mampu menjadi salah satu wasilah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak bersama di dalam syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini untuk mengajarkan kepada kita segala macam bentuk aturan sehingga kita mendapatkan ketenteraman, ketenangan, kedamaian di dalam menjalankan segala macam bentuk aktivitas kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah bahwa kita terlahir sebagai seorang muslim yang dimana kita telah dibebankan kewajiban untuk menjalankan syariat Islam, yang dimana syariat Islam sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah aturan yang langsung dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti undang-undang cetakan manusia, buatan manusia yang setiap waktu ya, itu penuh dengan kontroversi ya, penuh dengan sesuatu penolakan ya, karena berasa tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat manusia pada waktu itu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat kepada kita ya, sungguh itulah yang terbaik untuk kehidupan kita. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang Maha mengetahui segala macam bentuk kebutuhan kita, dan Allah menurunkan syariat untuk mengawal sehingga kita termasuk ke dalam golongan manusia yang mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan di kehidupan dunia terlebih di kehidupan akhirat kelak. Maka sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasalah kita memperbanyak salawat kepadanya dan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadikan kita sebagai manusia yang diakui sebagai umat beliau yang telah berhak mendapatkan syafaatnya, dan pada puncaknya semoga kita diperjumpakan dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratan muhtaramin rahimakumullah, masih kita dalam pembahasan uzlah. Uzlah mengasingkan diri ya.
Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas di antara penyebab-penyebab kita dianjurkan untuk uzlah. Nah, pada malam hari ini kita masih dalam pembahasan yang sama, ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, taqammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa kadza idza khafa al-wuqu'a bi syubhatin, dan ketika atau apabila engkau takut atau khawatir untuk terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat, au fi haramin, atau perkara-perkara haram, au lidzalika mumatsila, atau yang seumpama dengan keduanya. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah, wa kadza idza khafa al-wuqu'a bi syubhatin, ketika khawatir kita terjatuh kepada perkara-perkara syubhat, ketika kita khawatir akan terlibat ke dalam pelaku-pelaku syubhat, au fi haramin, atau dalam pelaku perkara haram, au lidzalika mumatsila, atau yang seumpama dengan keduanya, maka dalam hal seperti ini dianjurkan kita untuk beruzlah. Dzakarahu ba'da ma qablahu, telah dijelaskan sebagaimana yang telah lalu, min dzikril khasin ba'dal 'am, setelah dijelaskan, diingatkan tentang perkara yang khusus setelah perkara yang umum. Idzal uqu'u fil fitani a'idah ila din, ya. Maka jikalau terjadi atau ketika terjatuh fitnah-fitnah yang kembali kepada agama, yashmalul waqi' fi syubhatin wal haram, yang mencakup kepada terjatuhnya perkara-perkara syubhat dan haram. Yani wa kadzalika takunu al-'uzlatu awla idza khafa al-wuqu'a fi malin syubhatin aw malin haram aw khafa mumathilan lima dzakara min syubhati wal haram. Perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Namun kalam Senin lewat sampun terbahas di antara penyebab-penyebab ampun anjuran itu uzlah. Apa ino? Lamun wah berada le sopo zaman yang disebut dengan fasaduz zaman, zaman yang penuh dengan kerusakan, ya. Zaman yang penuh dengan fitnah. Nah, apa zaman yang rusak itu? Apa zaman yang penuh dengan fitnah itu? Sampun terbahas pada pertemuan yang lalu. Nah, kalau musim makin niki, ya, masih terlanjutan tentang penyebab-penyebab, ya, kita dianjurkan untuk beruzlah. Karena sebagaimana hadratan muhtaramin rahimakumullah, uzlah adalah sesuatu perbuatan yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kapan kita harus beruzlah itu, ya, dan ketika engkau khawatir akan terjerumus kepada perkara-perkara syubhat. Nah, perkara syubhat, perkara sindiknya jelas halal haramna, ya. Al halalu bayyinun, siaran perkara halal ino wah jelas, wal haramu bayyinun, dan perkara si haram ino indah jelas, ya. Si halal wah jelas, si haram wah jelas. Nah, lamun dengan dia tahu beda yang halal dan haram, ia disebut dengan perkara umurun mutasyabihat, perkara-perkara yang samar-samar. Ya, ia makna daripada mutasyabihat, ya. Ia samar-samar, halalnya jelas,
haram dan dena jelas. Ya. Ini yang disebut dengan perkara mutasyabihat. Nah, maka kalau dikhawatirkan kita akan terjatuh kepada perkara-perkara syubhat dengan kita banyak bergaul, dengan kita banyak berteman, ya. Sulit membedakan apa sih halal, apa sih haram. Telap terduang ya, padahal yang jelas ini kepeng saya, ini kepeng saya, ya. Sang kepeng pemerintah, sang kepeng apa, sang kepeng korupsi. Lagu baik terduang ya, sebuah terduang ya. Nah, ini tak bahaya nah hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Maka sebaiknya kalau kita khawatir akan terjatuh kepada perkara-perkara syubhat, ya, meraih perkara-perkara syubhat, maka sebaiknya kita beruzlah, ya. Ketok itu dia jelas pegawaian dengan kumpul itu kajian letene dia jelas pegawaian dengan si tentu bahas halal haram ini ya jarang, ya. Sehingga kebanyakan kita temukan manusia semele-melena dalam berfatwa, semele-melen dalam beribadah, ya. Dia jelas halalnya, dia jelas haramnya. Nah, ketika pada keadaan seperti ini dianjurkanlah kita untuk beruzlah. Au fi haramin, atau ketika engkau khawatir terjatuh kepada perkara-perkara haram, au lidzalika mumatsila, atau yang seumpama dengan keduanya, yang seumpama dengan syubhat atau yang seumpama dengan pekerjaan haram. Maka perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala macam bentuk nasib kehidupan kita. Lekan ta berlahir sampai tegan bilinang dunia. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu rezeki, baik itu jodoh dan lain sebagainya. Nah, kewajiban kita menjemput rezeki itu, kewajiban kita untuk menjemput jodoh itu dengan cara yang terbaik, ya, dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita terhindar dari perkara-perkara yang tidak jelas, ya. Maka jikalau ada seseorang yang kita mau, maka sampaikan keinginan kita itu, ya. Dende main-main dukun lemudi, ya, main-main senggeger, ya. Jangan. Jadi antena sina kena terima ino, maka lakukan dengan cara yang jelas pula, ya. Nah, au fi haramin, atau pada perkara-perkara haram. Perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Harta syubhat, harta haram, ya, ini memiliki dampak yang luar biasa, ya. Dampak yang luar biasa. Maka jangan pernah bangga melihat seseorang yang bergelimangan dengan harta. Mengapa? Karena bergelimangan dengan harta itu bukan menjadi satu-satunya syarat sehingga orang itu mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan. Tinggal di satu tempat yang subur, tinggal di satu tempat yang dikatakan oleh orang bagaikan surga, tidak menjamin pula orang itu bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat itu, ya. Karena tidak sedikit orang kaya susah dalam kehidupannya, ya, susah dalam kehidupannya, dan tidak jarang pula orang miskin yang penuh dengan keterbatasan, ya, kesederhanaan, namun hidup dalam kebahagiaan. Tempat yang indah, tempat yang dikatakan sebagai surga dunia, ya, Indonesia kita kenal dengan apa? Julukan Indonesia itu gemah ripah lah jinawi, gitu ya. Kita tahu apa kadang-kadang artinya itu. Sampai dikatakan saking suburna, ya, saking surgana secara Indonesia ini, kayu tetonjekan tiuk dari pohon. Ini makmurnya, suburnya siaran tanah Indonesia. Tetapi ternyata itu semua tidak mencerminkan, ya,
tidak mencerminkan apa yang dialami oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya. Ya. Hidup bersual-sual doang. Ya, perbedaan sedikit bersual, gara-gara harta bersual, gara-gara pendapatan bersual, gara-gara ada nyocokkan pemimpin bersual, ya. Nah, sementara di Makkah, di Madinah kita katakan, ya, gersang, padang pasir, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya, sanda makan padang pasir, pegunungan batu letono. Lamun tetonjakan kayu insyaallah 2 bulan jari sengkedek baunya. Ya. Sini Arab tanda-tanda kehidupan letonino. Ya. Tetapi apa? Di dalamnya dipenuhi dengan orang beribadah letono. Ya. Dengan sholat, dengan tawaf dan sebagainya. Nah, ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Nah, segala sesuatu itu kita kembali, ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan nasib kita, yang berkaitan dengan rezeki kita, yang berkaitan dengan jodoh kita, itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya tugas temangkin bagaimana cara kita untuk menjemput semua itu dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, dengan cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah kata berambisi misalkan untuk rezeki, le sopo jelo, lamun wah 100 ju jatah rezeki te jelo ino, ngumbe-ngumbe ongkun pelung wada lalu makan di ngari tengah kalam, terus ule wah patang, enggak sekeno, enggak 100.000 kita mau. Kenapa? Karena memang Allah telah menjatahkan 100.000 itu pada hari itu, ya. Meskipun kita misalkan berdagang, meskipun kita bertani, kalau Allah Subhanahu wa taala telah menjatahkan kita 100.000 pada hari itu, tetap 100.000 akan kita dapatkan. Jadi enggak perlu dicari-cari dengan mencuri, ya, begadang tengah malam, dengan uras tengah malam tahajud, dengan uras tengah malam ibadah, ya uras tengah malam mikiran ngombe yang kunam buka balen dengan, ya, ngombe yang kunam buka toko dengan, susah. Ya, pertaruhan nyawa di sana itu. Istirahatnya mau, tahu ujung-ujungnya anda rezekinya enggak sakano, ya. Jadi semua rezeki kita itu dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kewajiban kita untuk menjemput rezeki itu dengan cara yang halal. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Bahaya, karena bahaya saran perkara barang si haram ini bahaya gati. Ya, harta haram itu bahaya sekali. Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya. Di sana beliau mengatakan, "Duhai Ali, ketahuilah jikalau Allah Subhanahu wa taala sudah marah kepada seorang hamba, maka Allah akan memberikan dia kekayaan." Nah, Rasulullah katakan, "Lamun Allah wahsili tipak sopo panjang, maka Allah gen nyade hamba ino kekayaan, akan diberikan harta yang banyak, ya. Nah, semakin jauh dia dari Allah, maka akan semakin, ya, diberikan kekuasaan, diwakilkan kekuasaan itu kepada syaitan. Untuk apa? Untuk mendekati hamba tersebut dengan memperbanyak, semakin memperbanyak dan mempermudah dia mendapatkan harta itu. Ini cara Allah Subhanahu wa taala menunjukkan marahnya kepada seorang hamba. Dalam salah satu nasihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Jadi jangan bangga ketika kita memiliki harta yang banyak. Maka segera langsung sadar, kok tiba-tiba aku sekarang jadi orang kaya. Padahal Rubin sebulan yang lalu lelah aku berdia kato-kati, dek mau pegawian, maka mau pegawian, santung jadi mau temangan, ya, enggak ada darah lebihnya. Tiba-tiba sekarang molah itu dia pegawian teh, ya, tiba-tiba harta yang kita dapatkan juga banyak. Maka segera bertanya ketika kita tiba-tiba seperti itu keadaannya.
jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala sedang marah kepada kita. Maka segera evaluasi diri kita, ya. Nah, dan orang yang bisa memanfaatkan hartanya itu di jalan Allah, maka inilah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang selamat ketika diuji dengan harta. Ya. Maka irilah kepada dua perkara. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ara ternyata tanah kanggo syarat irino. Ambe ino le dengan si anugrahin otak, ya. Lalu dia pergunakan untuk menghafal Al-Quran, dan apa yang terdapat dalam Al-Quran itu diamalkan. Ini manusia si nyocok, tak si pantas, tak iri. Ya. Namun kita dengan bu jadi penghafal Al-Quran, ya, maka harus iri di sana. Saya di arah apalan Al-Quran mana-mana sekecot, mana-mana sekecot. Sekecil aran sekecot ini, mana-mana sekedi, ya, lena arah aparana Al-Quran, maka dengan ini petang dedat atena, ya. Dan ibaratkan seperti orang mati dengan sinara apalan Al-Quran ini. Alhamdulillah, lihat yang belum udah senamian, mana-mana kul hubatiha arah lah dekatna, ya. Mana-mana kul hubatiha, nih sinara sama sekali. Wah KTP na Islam, ya, mau diri palang beriman, logo na mana-mana sekret lekan ayat Al-Quran di arah apalang na. Nah ini bahaya orang yang seperti ini. Ya. Nah ketika kita menemukan orang yang menghafal Al-Quran lalu bisa mengamalkannya, ini orang yang layak untuk diiri. Ya. Si kedua dengan si taicanin rizki si penuh si Allah Subhanahu wa taala, namun rizki itu dia bisa pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara orang-orang yang patut untuk kita iri. Menungkuna, ya. Orang yang dianugerahkan harta yang banyak, dan harta itu ya dia bisa manfaatkan di jalan Allah. Nah, kalau khawatir, ya, akan terjerumus kepada perkara-perkara syubhat, kepada perkara-perkara haram, ya, dengan bergaul bersama manusia, kumpul terkenca dengan rame, sulit kita hindarin diri ya, untuk mendapatkan hasil-hasil harta si syubhat atau harta si haram. Maka dalam hal yang seperti ini dianjurkan kita untuk uzlah. Tidak boleh zaman si makin susah, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya, susah. Hidup serba keterbatasan. Melen tebedia darah modal. Meta modal, ya, mau nyingga lawunganu barah nulakang harus berombo. Tipak sama tahun jadi doang no pun. Zaman saya mungkin. Akhirnya apa? Satu-satunya jalan, satu-satunya solusi pergi ke bank. Deh, pergi ke bank. Mau cari bank yang mempraktikkan bagaimana pinjam-pinjam secara syar'i dan Arab. Ya. Akhirnya terlibat kita pada urusan bank seperti itu. Tono andang tengenu, tene andang tengenu, ya. Nah, kalau umpamanya khawatir, apalagi bang rontok lo keluaran, bang subuh, bang apa mana karena, bang duha, bang cengok, bang macam jurukannya salam bang ini, ya. Sulit menghindarkan diri ketika berkumpul dengan manusia, sulit menghindarkan diri untuk tidak terjatuh kepada perkara-perkara haram, maka sebaiknya uzlah, ya, uzlah. Kenapa hadratul muhtaramin rahimakumullah kita dianjurkan untuk uzlah? Imam Al-Ghazali memberitahukan kepada kita tentang keutamaan uzlah, ya. Dengan si uzlah ini, ya, kalau orang yang sudah uzlah menyendiri, mengasingkan diri dari keramaian kehidupan,
yang tidak jelas, yang dipenuhi dengan kerusakan, maka dalam kondisi seperti itu dia bisa apa? Dia bisa mengistirahatkan dirinya, mengistirahatkan jiwanya dari segala macam bentuk aktivitas bersama manusia, yang dimana aktivitas itu menjauhkan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan dia uzlah memberikan peluang bagi dirinya untuk lebih banyak bercengkrama, beribadah, bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia manfaat daripada uzlah yang pertama, hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Yang kedua apa? Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali menerangkan dalam kitab itu, ya, bisa menghindarkan kita, mengistirahatkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Dari perbuatan-perbuatan maksiat yang disebabkan banyak berkumpul bersama manusia-manusia. Kumbena karena lamun tuah girang pada kumpul ke batur-baturan, perkara si sulit dihindari ino apa ino? Di antaranya ghibah, merawasang batur, ya, merawasang batur. Nak kalawah pelungguh mesa-mesa, temal ruang khalwat, ya, lawan bahasan ruang khalwat kan? Uzra itu ruang khalwat, tama ita le mihrabta le ruang khalwata sehingga kenceng teng rantai dengan itu masa tembok teh kenceng raos, masa sujarah teh kenceng raos, masa Quran teh kenceng gibahin dengan, ya. Enggak akan ada orang berbuat ghibah lagi kalau dia sudah beruzlah menyendiri, maka dia di sana akan lebih banyak, ya, meresapi hakikat daripada amal perbuatan lekat usia yang telah dipergunakan selama ini. Ini dia. Berkumpul bersama orang banyak, apa juga yang sering dihadirkan, dihasilkan dengan berkumpul itu? Namimah. Ya. Girang temumbe, girang tebesual, girang tengadu domba, girang temete-mete kelengian, batur. Ini ya si rentan terjadi ketika kita banyak berkumpul bersama manusia. Ya. Ngerosang dengan lamun tuah kadang-kadang ngerosang dengan gedak itu le sopo dengan hasut terus. Pokoknya ngombe ongkuna sopo dengan milu gedak le dengan si gedak kang teino. Ya. Lakar ini ngene ongkuna. Lokon ini ngene ongkuna. Kebenciannya terhadap seseorang ditularkan, diwariskan kepada orang lain. Antara milu kedak le sopo dengan ino. Padahal antara masalah dia saja, dia yang punya masalah sama orang tersebut. Lalu gara-gara berkumpul semua orang, ya, diajak dengan berbagai macam caranya agar semua orang yang bersama dengan dia itu ikut juga tidak suka terhadap orang yang temannya berkelahi itu. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Mana juga apa juga yang disebabkan dengan banyak berkumpul bersama manusia? Warriya. Ya. Perasaan bun ajum ini sulit dihindari. Ya. Sehingga kita kalau ada kelebihan rezeki, min traktir. Batur-baturan jadi kete traktirnya beli yang gorengan, beli pira 1 siu borong. Ya. Logona sedekahan ini karena ada yang diinginkan, pujian. Kadang-kadang sulit untuk dihindari hal yang seperti ini. Lamun tuah penuh kumpul kenceng manusia, sifat pamer, ingin dilihat, ingin disanjung, ingin dipuji oleh orang itu, ya kadang-kadang hadir. Apalagi naara hadir letono milu tokol dengan si demenangna, si fulanah ke, si fulan ke, sere blek telingana, ya sere dagul lotakna, sere semangat inggawe pegawaian ibadah letono, ya macuang ya, si mulana lamun ngaji belian suara gasir, maka nara cewekna kalah rentek suarana, ya ini dia. Memang sulit dihindari, ya, sulit dihindari. Lamunna kumpul kenceng dengan, ya.
Nah, dan kebanyakan lamun terkumpul kenca dengan ino, ya. Lamun terkumpul kenca dengan ino, kadang-kadang raos ini sudah tidak sepatutnya kita omongkan. Yang baik kita tidak katakan baik, yang buruk kita tidak katakan buruk. Kadang-kadang malu kita mengatakan yang buruk itu buruk kepada orang lain, ya. Kenapa? Karena khawatir orang itu akan beralih perhatian dari kita. Karena misalkan salah satu dari antara teman kita pelaku keburukan, akhirnya kita dukung keburukan yang dia lakukan itu, seolah mencari celah kita agar apa? Agar orang itu benar dari apa yang dari keburukan yang dia lakukan. Yang ini yang kena hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Si ngata yang si betul-betul mengatakan yang baik itu baik, yang mungkar itu mungkar, ini berat. Lamun terpenuh kumpul kenca dengan, ya. Misalkan pulung goda, tiba-tiba berkumpul kenca batur-baturan deh. Selaku baturan deh letono pelaku judi, misalkan, ya, pelaku judi. Kadang-kadang berat dia mengatakan apa? Dia terkanggo ini pegawai haram, pegawai setan ini haram hukumnya, laknat insya Allah. Dia terani kan? Kenapa? Takut batur tersinggung. Lamun tersinggung jerak milih baturan kenca itu. Nah, hal-hal yang seperti inilah dikhawatirkan ketika kita banyak berkumpul bersama manusia. Sehingga kalau memang khawatir ikut terjerumus kepada perkara-perkara seperti itu, maka lebih baik uzlah, ya. Nah, dan kalau kita uzlah hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, itu mampu membentengi diri kita, membebaskan diri kita dari apa? Dari segala macam bentuk keburukan, kejahatan manusia. Ya. Bu yang lindungi kita akan apa? Kejahatan manusia. Ya. Denara kita dengar dengan sing rantai itu, kumbena karena mesa-mesa te. Kita uzlah berkhalwat mesa-mesa te. Denara terdengar dengan si bonajum itu. Dia terdengar dengan si nyalah-nyalahang itu. Dia pada si mangkin buka TV, kedok telingan te. Nih salang sumpah, no salang sumpah, nih salang polo, no salang polo. Ya, sekian salang ajum, sekian salang ajum, sini saling caci maki, itu yang hadir dalam diri kita. Nah, lamun kira lamun tak ampot untuk mengalami kehidupan seperti itu, khawatir kita ikut mencaci orang lain, menjelekkan orang lain, maka sebaiknya uzlah, ya. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Di antara keutamaan uzlah sebagaimana yang diberitahukan kita oleh Imam Al-Ghazali. Namanya hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Tetapi ini yang bisa yang sampaikan pada kajian malam hari ini. Maka inti daripada kajian kita, pertemuan kita pada malam hari ini, uzlah itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Sesuatu yang dibolehkan. Kapan? Ketika dibutuhkan. Ya, ketika kita telah berada di satu tempat dan kita tidak sanggup lagi untuk ikut hidup nimbrung dalam kehidupan masyarakat itu, ya, yang berpotensi mendatangkan maksiat dan berpotensi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dalam hal keadaan seperti itu, maka uzlahlah solusinya. Berkhalwatlah solusinya. Ya, apalagi yang perempuan-perempuan, Masya Allah. Coba lihat, ya. Maryam binti Imran. Ya, Maryam, sebagaimana yang kita ketahui, Maryam itu memiliki julukan apa? Wanita suci. Ya. Lekana dada berkhalwat, banyak menghabiskan waktu menyendiri di rumah Allah, terus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, sampai dia diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilayani oleh para malaikat langsung. Coba.
Ya, dan ujian yang diberikan juga berat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengandung ya, seorang anak yang tanpa hubungan suami istri. Fitnahnya sangat luar biasa. Nah, tetapi itulah cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Nah, ini contoh wanita-wanita suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak menghabiskan hidupnya dengan uzlah, menyendiri, ya. Maka perempuan-perempuan namun misalkan disebut makan ngeros-ngerosang dengan dua pegawai maka istirahat adakan makan, ya, uzlah tepu-tepu le bale wirid. Ya, doa yang semamatan dan murah rezekinya seperti itu. Kita jadi dengan ini tukang berdoa, tepuang epen bale teh minta rezeki. Dih lamun tahawati. Wallahu taala alam. Azan.